Bencana longsor tambang emas di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo yang terjadi pada Ahad pekan lalu memakan korban sebanyak 325 orang. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah segera membentuk Satuan Tugas Pertambangan Tanpa Izin atau PETI menyusul terjadinya bencana tersebut. Apalagi draft Kepres pembentukan Satgas Pemberantasan PETI sudah di meja Presiden sejak lama, kata Mulyanto dalam keterangannya di hari Senin 15 Juli 2024. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Apakah ribuan hektar hutan Indonesia rusak akibat tambang emas ilegal dan banyak bencana terjadi akibat pembangunan yang menyepelekan aspek lingkungan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bung Fahrur Ulum. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Dokter? Alhamdulillah baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tadi terkait ratusan orang korban terhadap longsor tambang emas ilegal, ada sebagian selamat dan puluhan orang tewas serta puluhan masih dalam pencarian. Apakah ini merupakan puncak dari pembiaran karena selama ini tak ada tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah, dan apakah para penambang ilegal ini sebenarnya korban dari cukong? Jadi para pemodal tambang itu harus dikejar untuk bertanggung jawab, Pak Dokter. Ya, terima kasih Mas Anggi. Saya sapa dulu yang tidak hadir di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini persoalan tambang ini dari dulu selalu eh, menyisakan satu problem yang nggak selesai-selesai. Kemudian juga selalu saja banyak korban di kasus tambang ini. Nah, seperti yang terjadi di uh, Tula Tulabulu ya, itu di daerah Sulawesi Timur itu. Kemarin dan tentu saja ada di tempat-tempat lain dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu korban kemarin sudah sekitar 300 lebih, 330-an. Ini luar biasa. Banyak yang mati, banyak yang masih tertimbun, banyak yang hilang dan belum ditemukan. Ini luar biasa. Nah, berarti harus dicari pangkal persoalannya. Pangkal persoalannya. Nah, kalau kita berbicara tentang tambang, maka di sini melibatkan banyak hal. Pertama, investasi. Kedua, fakta tentang tambang itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kebijakan. Ya. Nah, berkaitan dengan tambang itu sendiri, maka sebenarnya tambang itu harusnya dibedakan menjadi dua hal. Tambang yang jumlahnya tak terbatas dengan tambang yang jumlahnya terbatas. Harusnya seperti itu. Kalau tambang yang jumlahnya tak terbatas, hanya sedikit, maka boleh individu-individu itu langsung mengakses. Tapi jika tambang itu jumlahnya tak terbatas, maka negara harus hadir, benar-benar hadir untuk mengelola tambang tersebut. Jadi yang mengelola adalah negara. Cuman persoalannya hari ini, tambang-tambang yang jumlahnya tak terbatas itu tidak dikelola sepenuhnya oleh negara, ya, tetapi swasta juga punya eh, peran untuk bisa mengelola dan itu dilindungi di dalam berbagai perundangan, misalkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara, itu memberi peluang kepada swasta untuk mengelola tambang. Jadi pemerintah di situ hanya mengatur misalkan areanya
kemudian mengatur tentang eksplorasinya, ya, mengatur tentang wilayahnya, kedalaman dan sebagainya, pemasaran, pengelolaan pemasaran dan sebagainya. Dan kemudian juga investasi, ya, investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Nah, pengelolaan peraturan yang seperti itu ini tentu saja akan menimbulkan satu persoalan karena fokusnya tidak benar-benar menempatkan fakta tambang itu harus dikelola oleh negara atau boleh diberikan kepada sebagian atau masyarakat secara langsung. Dilihat dari jumlah tambang itu sendiri, ya. Nah, tetapi sekarang ini adalah tambang yang jumlahnya tak terbatas sekalipun itu tidak hanya dikelola oleh negara, tetapi swasta diberi peluang untuk mengelola. Individu-individu juga diberi peluang untuk mengelola. Hanya standarnya itu boleh izin itu saja. Nah, izin itu juga sebenarnya akan menimbulkan satu persoalan karena apa? Di dalam perizinan itu seringkali ada riswah, ya, ada suap menyuap, ada sogok menyogok. Terus kemudian juga banyak di antara pemain-pemain tambang itu yang tidak mengurus izin, tetapi dia bisa melakukan eksplorasi, bahkan eksploitasi tambang dengan membayar sana, membayar sini. Nah, fakta-fakta yang seperti ini yang menimbulkan persoalan keamanan, kemudian persoalan peraturan, persoalan eksplorasi, eksploitasi, kemudian juga kerugian negara, kemudian juga persoalan suap menyuap, ya, terus kemudian negara menjadi lemah di dalam pengawasan kalau sudah seperti ini. Nah, berbagai persoalan-persoalan seperti ini adalah terus berulang. Kenapa? Karena memang tidak difahami fakta dari tambang itu sendiri. Bahwa tambang yang jumlahnya tak terbatas itu mestinya harus benar-benar diambil alih seluruhnya oleh negara dan tidak boleh diberikan kepada swasta. Tetapi fakta yang terjadi sekarang ini bahkan dilindungi dengan undang-undang, asalkan bisa investasi, asalkan memegang izin, maka dia bisa melakukan. Nah, izinnya itu sendiri bermasalah sehingga banyak pula yang tanpa izin. Nah, jadi seperti itu persoalannya, Bung Anggi. Baik, dan apakah berbagai kasus yang terjadi ya Pak Dokter, apakah memang kasus mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal? Karena bencana yang masih terjadi menimbulkan korban jiwa, material dan imaterial. Sehingga memang apakah perlu dilakukan evaluasi karena bisa jadi pendekatannya bukan pencegahan tetapi lebih dominan pada penanganan. Iya, benar. Memang undang-undangnya itu sudah diatur. Undang-undang mitigasinya itu sudah ada. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu kan ada pasal-pasal yang membahas tentang mitigasinya, akan tetapi seringkali itu tidak dilakukan. Nah, misalkan seperti reklamasi. Reklamasi itu ada aturannya. Tetapi kalau coba kita datang ke Kalimantan, kita datang ke Sulawesi atau ke Sumatera, tempat-tempat yang di sana ada banyak pertambangan, itu reklamasi nggak jalan. Reklamasi nggak jalan. Reklamasi itu maksudnya adalah menata kembali, ya, kemudian memulihkan tempat-tempat yang ditambang itu, memperbaiki kualitas lingkungannya. Itu reklamasi. Ada aturannya, tetapi seringkali itu tidak dijalankan. Masih banyak lubang-lubang bekas galian tambang yang dibiarkan terbuka, menganga. Wah, itu di lapangan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa memang mitigasi resiko dari tambang ini relatif lemah sekali, sekalipun ada peraturannya. Nah, gitu. Ya, sekalipun ada peraturannya. Padahal persoalannya sekarang kan tidak hanya sekedar di peraturan, tapi juga di implementasi. Nah, kalau sudah berbicara tentang implementasi itu berarti berbicara tentang komitmen untuk melaksanakan sebuah peraturan. Komitmen itu luar biasa. Para pemimpin-pemimpin Islam dulu itu punya komitmen yang luar biasa. Umar bin Khattab itu pernah mengatakan,
sungguh saya tidak bisa tidur. Saya khawatir jangan-jangan ada satu keledai yang terperosok di jalan. Tentu nanti akan sangat sulit bagi saya untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa mitigasi resiko itu benar-benar diperhatikan, hanya urusan bikin jalan agar keledai nggak terperosok. Jadi kalau sudah sampai kepada tambang, lingkungan nggak terurus dengan baik, kemudian reklamasinya juga nggak jalan, eksploitasinya juga seberapa nggak jalan, perizinannya juga nggak jalan, maka kalau sudah seperti ini benar-benar kena hadis la doror wal doror. Janganlah engkau menciptakan doror pada dirimu dan juga doror pada orang lain. Nah, ini berbahaya sekali. Oleh karena itu, menurut saya, komitmen untuk benar-benar melakukan mitigasi risiko dari pengelolaan tambang ini yang masih sangat rendah. Nah, sekaligus ada satu kesalahan yang sangat fatal, yaitu menempatkan pihak swasta itu boleh melakukan aktivitas penambangan tadi itu, dan juga ada lagi yang fatal, hanya mengandalkan pada izin saja. Ini carut marut di dalam pertambangan. Sudah faktanya fakta tambang tidak ditempatkan pada tempatnya, kemudian juga mitigasi resiko itu juga masih rendah karena hanya ada peraturan tetapi implementasinya tidak ada, atau ada tetapi masih sangat kurang. Saya kira seperti itu. Dan terkait sengkarut tadi Pak Doktor, apakah karena paradigma kepemimpinan sekuler kapitalis neoliberal yang salah satunya menyerahkan urusan pemanfaatan sumber daya alam ini, kemudian bagaimana solusinya, Bung Pak Doktor? Begini, Mas Anggi ya. Jadi begini, memang dalam paradigma ekonomi hari ini yang sangat kapitalistik, itu menempatkan modal itu di atas segala-galanya. Modal itu bisa bermakna investasi, ya, karena biasanya kalau sudah berbicara tentang pertambangan, maka modal itu adalah investasi. Nah, karena menempatkan modal itu sebagai apa namanya problem utama, ya, investasi sebagai problem utama, maka pengelolaan sumber daya alam, mineral dan apa namanya batu bara ini akhirnya hanya berpacu kepada investasi. Siapa yang bisa investasi, maka di situ diberi keleluasaan untuk mengelola. Ini ekonomi yang sangat kapitalistik. Sementara sesuatu yang sangat prinsipal, bahwa tambang itu sebenarnya milik siapa, harus dikelola oleh siapa, ini terlewatkan. Jadi fokusnya hanya siapa yang bisa investasi. Kalau negara bisa investasi, negara mengelola. Kalau negara tidak bisa investasi, maka swasta yang bisa investasi diberi keleluasaan. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang menyerobot, tidak ngurus izin, tetapi dia bisa melakukan riswah atau menyuap, dan dia bisa eksploitasi, juga penanganannya kurang tepat. Satgas dibentuk tetapi nggak jalan. Nah, ini semua adalah gambaran dari penerapan ekonomi kapitalisme yang tidak menempatkan tambang itu sebagai kepemilikan umum yang harus dikelola oleh negara yang seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat, tetapi hanya membatasi pada investasi saja, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Nah, padahal tentunya tidak seperti itu. Kalau ada perbandingan antara ekonomi kapitalis dengan ekonomi Islam, misalkan ekonomi Islam tidak. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus kepada investasi, tetapi tambang itu benar-benar ditempatkan sebagai milki amah, kepemilikan umum, yang eksistensi kepemilikan umum itu dipegang teguh, tidak boleh dimiliki oleh negara, tidak boleh dimiliki oleh individu, tetapi tetap diposisikan sebagai kepemilikan umum, dan pengelolaannya dilakukan oleh negara. Kalaulah negara itu membutuhkan modal, ya, membutuhkan tenaga kerja, maka tenaga kerja itu dibayar. Gitu. Dan kalaulah terpaksa negara itu memang membutuhkan modal, ya menunggu sampai punya modal, atau hutang kepada warga negara yang memungkinkan bisa disalur misalkan. Tapi semuanya ada pada negara.
itu berarti menempatkan tambang itu benar-benar pada porsi yang sesungguhnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini semua nggak lepas dari sistem kepemilikan, kepemimpinan dan sistem pengelolaan ekonomi itu sendiri. Ya, sistem ekonomi yang baik tetapi tidak dilakukan leadership atau kepemimpinan yang baik tidak jadi. Kepemimpinan yang baik tetapi tidak dilandasi dari sistem ekonomi yang baik, sistem politik yang baik, juga akhirnya kepemimpinan itu menjadi rusak. Nah, jadi dua-duanya penting. Sistem penting, kepemimpinan penting atau leadership itu penting. Ketika dua-duanya ini nggak jalan, terutama adalah sistemnya itu adalah sistem yang kapitalistik, liberal, sekuler, maka carut marut ini nggak akan pernah bisa selesai. Ada banyak-banyak yang diuntungkan, antara lain adalah mereka-mereka si pemilik modal, mereka-mereka yang bisa melakukan riswah yang merugikan pemerintah, merugikan negara, merugikan masyarakat secara umum. Nah, seperti itu. Kalau sistemnya itu baik, ya biasanya akan ada kepemimpinan yang baik. Itu. Persoalannya sekarang ini adalah kepemimpinan itu seringkali menjadi tidak baik gara-gara dia berpijak di atas sistem yang kurang baik, yang tidak baik. Baik, jazakallah Bung Fahrul Ulum untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita bersama. Dan mudah-mudahan Pak Dokter senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.